Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman baik dan sehat. Teman-teman pernah mendengar nggak sih perkataan Imam Al-Ghazali yang berbunyi, ketahuilah bahwa syukur itu berasal dari tingkatan makom yang paling tinggi, dan itu lebih tinggi dari sabar, khauf, dan zuhud. Nah, dari kalimat tersebut, teman-teman bertanya-tanya nggak sih apa makom itu? Nah, kami di sini akan menjelaskan sedikit definisi dan fondasi makomat. Sebelum kami menjelaskan definisi dan fondasi makomat, perkenalkanlah, nama saya Muhammad Tirto Jaswan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Matematika semester 3. Dan perkenalkan, nama saya Elviana Sari. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika semester 3. Oke, langsung saja ke definisi al-makomat. Secara bahasa, makomat berasal dari fi'il koma yakumu koman wa qiyama, yang bermakna berdiri, bangkit, ataupun berhenti. Akan tetapi, makomat dalam kajian tasawuf bermakna tempat berhenti dalam sebuah perjalanan rohani atau tangga dalam sebuah pendakian rohani. Makna yang digunakan adalah makna konotatif, bukan denotatif dari kata tersebut. Abu Nas As-Saratusi menjelaskan bahwa makomat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang berhasil diperolehnya melalui ibadah, perjuangan melawan hawa nafsu, berbagai latihan spiritual, dan penghadapan segenap jiwa raga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makomat merupakan salah satu konsep yang digagas oleh Sufi yang berkembang paling awal dalam sejarah tasawuf Islam. Nah, kata makomat sendiri merupakan bentuk jamak dari kata makom yang secara literal berarti tempat berdiri, stasiun, tempat, lokasi, posisi, ataupun tingkatan. Dalam Al-Quran, kata makom yang mempunyai arti tempat disebutkan beberapa kali, baik dengan kandungan makna abstrak maupun konkret. Di antara penyebutannya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 125, Surah Al-Isra ayat 79, Surah Maryam ayat 73, Surah As-Saffat ayat 164, Surah Ad-Duhan ayat 51, dan Surah Ar-Rahman ayat 46. Nah, ada beberapa pendapat juga mengenai definisi al-makomat. Di antaranya, para kaum sufi mendefinisikan al-makomat sebagai teori menyusun mengenai usaha-usaha untuk menempuh perjalanan spiritual berupa tangga-tangga pendakian spiritual. Hakikat al-makomat dapat dilihat dari karya-karya para kaum sufi. Kemudian Abu Al-Najin Al-Suhrawardi dan Al-Qusairi memberi penjelasan tentang al-makomat. Al-makomat suatu tingkatan spiritual seorang hamba dalam ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam kitab Al-Lumah, Al-Tusi menjelaskan makomat adalah suatu tingkatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun atas dasar pelaksanaan ibadah, mujahadah, riyadah, dan kebersamaan dengannya. Teori al-makomat sesuai dengan surah Ibrahim Kalian tahu nggak, orang salik harus menjalankan peraturan-peraturan secara konsisten untuk mendapatkan makom tertentu. Nah, misalnya itu seorang salik harus melaksanakan ritual mistis secara konsisten demi mendapatkan makom al-juhud. Dapat disimpulkan bahwa al-makomat adalah suatu tingkatan spiritual seorang sufi, dari tingkatan paling mendasar sampai tingkatan tertinggi, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperoleh secara mandiri melalui pelaksanaan ibadah, mujahadah, dan riyadah secara terus-menerus. Kalian bertanya-tanya nggak sih, dari tadi sufi? Nah, sufi itu orang yang mempelajari bidang ilmu tasawuf atau ketuhanan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan sufi itu apa. Kemudian
Al-Maqamat memiliki sebuah tingkatan yang dari rendah hingga ke tinggi. Dalam tingkatan ini pun banyak yang berpendapat, diantaranya Al-Tusi menyebutkan bahwa tingkatan Al-Maqamat diawali dengan taubat, warok, zuhud, kefakiran, sabar, tawakal, dan kerelaan. Kemudian Abu Al-Najib Al-Suhrawardi menyebutkan bahwa tingkatan Al-Maqamat diawali dengan Al-Intibah, Al-Taubah, Al-Inabah, Al-Wara, Muhasabah, Al-Nafs, Al-Iradah, Al-Jud, Al-Fakir, Al-Sidq, Al-Tasbir, Al-Sabr, Al-Ridho, Al-Ikhlas, dan Al-Tawakkul. Kemudian juga ada Al-Kalbazi. Al-Kalabazi menuliskan bahwa tingkatan Maqamat adalah diawali dengan taubat, juhud, sabar, kefakiran, rendah hati, tawakal, kerelaan, cinta, dan makrifat. Kemudian juga Al-Qusairi menyebutkan bahwa tingkatan Al-Maqamat adalah diawali dengan taubat, warok, zuhud, tawakal, sabar, kemudian kerelaan. Yang terakhir Al-Ghazali menyebutkan bahwa tingkatan Al-Maqamat adalah diawali dengan taubat, sabar, kefakiran, zuhud, cinta, dan kerelaan. Nah, dari itu semua, kaum sufi sepakat bahwa perjalanan spiritual jiwa manusia menuju Allah Subhanahu wa taala harus diawali dari tingkat taubat sampai tingkat ridho sebagai tingkatan spiritual tertinggi sebagai wujud dari kedekatan manusia dengannya. Secara historis, konsep Maqamat diduga muncul pada abad pertama Hijriah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Sosok yang memperkenalkan konsep tersebut adalah menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam satu informasi bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepadanya mengenai soal iman. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa iman itu dibangun atas 4 fondasi. 4 fondasi itu kesabaran, keyakinan, keadilan, dan perjuangan. Dan masing-masing fondasi tersebut mempunyai 10 tingkatan. Hal ini setidaknya menjadi bukti kuat bahwa sumber tasawuf sudah dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam tradisi tasawuf, istilah Maqamat ini biasanya disandarkan kepada tokoh sufi Mesir, yaitu Syekh Zunun al-Masyir. Nah, dia ini adalah salah satu sufi masyhur yang lahir di Mesir Selatan dan meninggal pada tahun 859 Masehi. Dia adalah seorang sufi yang memperkenalkan teori ma'rifah atau diagnosis dalam tradisi tasawuf. Menurut Zunun, ma'rifah adalah cahaya yang diberikan Tuhan ke dalam hati seorang sufi. Sebuah ungkapan mengenai ma'rifah yang terkenal darinya, "Aku mengetahui Tuhan melalui Tuhan, dan jika sekiranya tidak karena Tuhan, aku tidak akan tahu Tuhan." Zunun juga menambahkan bahwa ma'rifah bukan saja merupakan hasil dari usaha seorang sufi untuk menggapainya, tapi juga merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan demikian, adanya usaha dan kesabaran dalam menunggu anugerah Tuhan merupakan keniscayaan untuk menggapai ma'rifah. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep Maqamat ini merupakan salah satu konsep tasawuf yang pada gilirannya mendapat perhatian yang serius dari para sufi. Para sufi kemudian membuat beberapa definisi dan tingkatan Maqamat yang berbeda-beda. Adapun tujuan dari pembuatan konsep Maqamat oleh para sufi adalah sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik. Berdasarkan konsep Maqamat ini, maka para sufi dapat memberikan suatu aturan yang dapat dijalankan oleh pengikutnya sehingga jalan menuju Tuhan menjadi jelas dan mudah. Salah satu sufi yang menjelaskan mengenai Maqamat adalah Al-Qusairi yang terkandung dalam mahakaryanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Menurut
Menurutnya, makom adalah tahapan adab atau etika seorang hamba dalam rangka mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai upaya yang diwujudkan dengan suatu pencarian dan ukuran tugas. Makom ini merupakan tempat di mana harus dilalui oleh para sufi secara berurutan. Oleh karena itu, Al-Qusairi menyeratkan bahwa tidak boleh bagi seorang sufi melewati satu makom sebelumnya terpenuhi. Orang tidak boleh bertawakal sebelum dia menjadi seorang yang qanaah. Tidak ada inabah sebelum melakukan taubat. Sufi lainnya yaitu Abu Anas As-Sarraj, seorang sufi dari Nishapur, mempunyai pandangan yang lebih sistematik dan komprehensif mengenai konsep makom. Menurutnya, makom adalah kedudukan atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui serangkaian ibadah, sungguhan melawan hawa nafsu, dan penyakit-penyakit hati, latihan-latihan spiritual, dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memutuskan pandangan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya seperti fokus pada satu tujuan, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjuangan menapaki makomat ini setidaknya terlukiskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa ruh-ruh itu ibarat pasukan yang dimobilisir. Kesungguhan hamba dalam melewati makomat ini yang kemudian akan menentukan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pondasi Al-Maqamat. Dalam memperoleh makam tertentu, selain wajib menjalankan berbagai bentuk ibadah, mujahadah, dan riyadah, seorang salik harus melakukan khalwah dan ujlah dalam melaksanakan perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang harus dilalui seorang sufi tidaklah mudah. Jalan tersebut begitu sulit dilalui, sehingga untuk berpindah dari satu makam ke makam selanjutnya membutuhkan usaha yang berat dan waktu yang lama. Maka tidak mengherankan apabila seorang calon sufi harus bertahun-tahun tinggal dalam satu makam. Khalwah atau menyepi adalah pemutusan hubungan dengan makhluk menuju penyambungan hubungan dengan Al-Haq. Khalwah merupakan perjalanan ruhani dari nafsu menuju hati, dari hati menuju ruh, dari ruh menuju alam rahasia, dan dari alam rahasia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ujlah atau mengasingkan diri adalah menjaga keselamatan diri dari niat buruk orang lain. Menurut Al-Ghazali, ujlah memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama itu dapat mengosongkan diri hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan diri dengan menyikap rahasia-rahasianya tentang masalah dunia dan akhirat. Yang kedua itu dapat melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan dan dihadapi oleh manusia selama hidup bermasyarakat, seperti mengumpat, adu domba, pamer, diam dari amar ma'ruf nahi munkar, dan meniru tabiat buruk dan perbuatan keji akibat rakus terhadap kehidupan duniawi. Yang ketiga itu membebaskan diri dari kejahatan-kejahatan manusia. Yang keempat, memutuskan diri dari kerakusan manusia dan kerakusan terhadap dunia. Yang kelima itu menghasilkan ketaatan dalam kesendirian dan terlepas dari perbuatan tercela dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam itu menghasilkan ketaatan dalam kesendirian dan terlepas dari perbuatan tercela dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam khalwah dan ujlah, seorang salik harus menjalankan berbagai bentuk ibadah, mujahadah dan riyadah. Menurut Al-Qusairi, ibadah atau ubudiyah adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai definisi dan pondasi Al-Maqamat. Semoga apa yang sudah kami jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terima kasih.